Ya, puji Tuhan, jangan menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Memang kita sudah mendengar beberapa hari ini dari beberapa rekan khotbah, dari Bapak Gembala. Sangat sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan. Tuhan sudah tetapkan. Walaupun itu hanya sedikit, sama seperti ember yang ada retak, yang ada lubang. Berkat itu bisa hilang. Berkat itu bisa tidak kita dapatkan. Mari kita lihat Ulangan pasal 33 ayat 23. Ini menjadi pesan Tuhan di minggu ini. Ulangan 33 ayat 23 kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Ya, saya ada peta Israel tentang pembagian wilayah. Seperti apa yang sudah Musa katakan di Ulangan 33 dan ini juga nanti dilanjutkan oleh Yosua dengan pembagian tanah Israel. Mari kita bandingkan. Ini Musa mengatakan di pasal 33 ini, di Ulangan ini, dan ini adalah peta yang terjadi bertahun-tahun kemudian. Jadi Musa sudah membuatkan, itu dari Tuhan. Kita lihat apakah benar Naftali itu memiliki apa yang dikatakan di Ulangan pasal 33 ayat 23. Di situ dikatakan, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Ya, kita akan lihat petanya. Wilayah Naftali ini adalah di sebelah utara Israel. Nah, di sini sangat menarik karena Tuhan tidak salah satu titik pun. Dikatakan ada Tasik, ada danau. Kita tahu ini danau. Ini ada danau tempat Petrus menjala ikan, danau tempat di mana Yesus berjalan di atas air, dikenal dengan Danau Galilea atau juga dengan Danau Genesaret. Persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Musa dan juga yang dijanjikan oleh Tuhan, daerah Naftali. Jadi di sini katakan Naftali mendapatkan penuh. Saya akan bacakan sekali lagi. Ulangan 33 ayat 23. Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Terjemahan lain di Alkitab katakan full of blessing. Certified of favor of God. Penuh dengan berkat Tuhan. Dipuaskan dengan semua berkat-berkat Tuhan. Melimpah. Penuh. Bulat. Tidak ada bocor. Luar biasa. Naftali mendapatkan apa yang persis dijanjikan oleh Tuhan. Tapi ini yang menarik. Coba kita lihat petanya lagi. Kalau bisa agak digeser sedikit. Di peta ini, kalau kita ini agak terpotong sedikit, di sini ada Dan. Kalau bisa digeser sedikit ke bawah. Nah ini, Dan. Di sini juga ada Dan. Wilayahnya lebih lebar. Nah, jadi kita agak bingung di sini. Muncul satu kebingungan. Jadi Dan ini wilayahnya di sini atau di sini atau ini kota lain yang namanya Dan atau ini milik orang Dan. Kalau kita perhatikan dalam sejarah yang catat dalam Alkitab, ternyata ada satu suku yang namanya suku Dan di mana seharusnya waktu pembagian wilayah dia itu harusnya di sini. Di daerah di antara Yudea, Benyamin dan Efraim dekat Filistin. Yang menarik di sini, nanti Ibu Bapak bisa pelajari di kitab Hakim-Hakim, mereka di sini tinggal seharusnya di sini. Tetapi ada 600 orang yang meninggalkan bagiannya. Meninggalkan bagian yang sudah ditentukan ini. Dan mereka mencari-cari daerah. Sampailah di daerah Naftali yang paling utara. Dekat Sidon. Ini Tirus, di sini Sidon. Dekat Sidon, dekat perbatasan. Dan di situ mereka mendirikan satu kota yang namanya Kota Dan. Maka dikenal di Alkitab, daerah Israel dikenal dari Dan sampai Beersheba. Yang menarik di sini adalah mengapa saya membawakan tentang Dan ini. Karena ternyata jika kita lihat Naftali mendapatkan apa yang semua berkat Tuhan yang genap itu, yang bulat itu, ini berbalikan dengan suku Dan. Suku Dan ini
banyak daerah yang tidak dikuasai dan mereka malah pindah ke sini. Ke daerah yang tidak ditentukan oleh Tuhan untuk bagian mereka. Ini menjadi suatu pertanyaan. Apa dampaknya? Mengapa mereka bisa melakukan hal itu? Nah, ini yang akan saya sharingkan hari ini. Kita akan lihat di Hakim-Hakim pasal 18 ayat 11. Ternyata ada sejarahnya. Jadi ketika di Hakim-Hakim pasal 18, ketika Yosua sudah mulai tua dan dia katakan, kamu harus cepat kuasai. Karena waktu itu baru Yehuda, baru Manase, Efraim, Benyamin, sebagian, suku-suku lain masih belum menguasai. Dan mereka mengatakan sesuatu yang menarik di sini. Hakim-Hakim pasal 18 ayat 11. Lalu berangkatlah dari sana, dari Sora dan Estaol, 600 orang dari kaum suku Dan diperlengkapi dengan senjata. Nah, jadi Sora dan Estaol itu daerah Dan yang tadi setelah ditetapkan. Tapi mereka tidak melanjutkan penguasaan di sana, mereka malah berangkat ke daerah lain. Jadi saya bawa di sini adalah poinnya adalah mengapa tidak mendapat bagian penuh berkat Tuhan yang sudah disediakan. Yang pertama, karena ingin jalan pintas, ingin mudah. Ingin gampang. Yosua pasal 19 ayat 44 dikatakan mereka berjalan ke kota Lesem atau Lais. Itu kotanya di mana? Kota yang paling ujung tadi. Itu dulu namanya bukan Dan, itu namanya Lesem atau Lais. Mereka berjalan ke sana dan mereka melihat di sana kotanya damai, kotanya aman, penduduk-penduduknya tidak pandai berperang. Kota yang agak terpencil, yang tidak bergaul. Dan mereka memilih ke sana. 600 orang diutus dan akhirnya mendirikan kota di sana. Mengapa? Karena gampang dikuasai. Nah, nanti Ibu Bapak karena waktu bisa pelajari di Hakim-Hakim pasal 1 ayat 34. Di situ dengan jelas dikatakan mereka tidak bisa menguasai daerah yang sebenarnya untuk mereka, yaitu di tengah-tengah itu. Dan mereka akhirnya apa? Berdalih. Mereka berdalih. Mereka katakan kami tidak bisa menguasai daerah ini. Berdalih dengan mengatakan daerah ini tidak cukup bagi kami. Tapi dengan kata lain, kami tidak bisa mengalahkan bangsa Kanaan yang ada di daerah itu. Jadi ketika tua-tua di sana mengatakan kamu harus cepat kuasai daerah Israel, maka mereka memilihlah kota itu yang bernama kota Lesem atau kota Lais yang lebih jauh mudah untuk dikuasai. Jadi mengapa kita tidak bisa mendapatkan bagian yang penuh dari semua janji Tuhan itu? Karena yang pertama itu ingin jalan pintas. Ingin jalan pintas. Ingin gampang. Ingin mudah. Yang bagian pertamanya adalah tidak mau berperang. Hakim-Hakim 18 ayat 1. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapatkan bagian milik pusaka di tengah suku Israel. Dan kata lain mereka belum bisa menguasai full. Mereka untuk memilih ke daerah lain. Ke daerah yang bukan bagian mereka. Mereka tidak mau berperang. Mereka tidak mau berjuang. Mereka tidak mau bayar harga. Mereka tidak mau menghadapi kenyataan. Padahal itu tujuan Tuhan untuk mereka. Daerah yang di tengah itu. Yang di bawah Manase itu, yang di atas Yehuda itu. Kenapa? Karena banyak tantangannya. Sulit, susah. Lebih enak cara yang gampang. Yang santai-santai aja. Yang penguasanya mudah, yang pasti dapat dengan gampang. Dalam kehidupan ini, jangan-jangan saya atau ibu saudara mempunyai mental yang sama. Tuhan katakan, aku akan melatih engkau, aku akan menyertai engkau. Tapi ketika melewati lembah baka, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kenyataan, kita lebih memilih untuk kabur. Kita lebih memilih untuk memilih yang gampang, memilih yang lain, memilih jalan pintas. Nanti kita lihat akibatnya sangat buruk. Memang di sini konteksnya adalah anak Tuhan di sini. Bukan orang luar, anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah diberikan janji Tuhan. Tetapi ketika melihat musuh, ketika melihat kenyataan, maka mundur. Lebih enak memilih yang gampang saja. Walaupun itu bukan bagian kita. Sudah doa. Nanti Bapak bisa lihat di Hakim-Hakim. Di pasal 18. Mereka menanyakan kepada imam. Sepertinya benar. Sepertinya berjalan lurus. Nanti kita akan lebih jelas. Yang kedua,
Hakim-Hakim pasal 18 ayat 9b, mengapa mereka tidak bisa mendapatkan full janji Tuhan? Hakim-Hakim 18 ayat 9b di situ katakan, masa akan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Banyak diam. Lebih enak di sini, lebih enak di sana. Di sana gampang, di sana mudah. Kita lebih cenderung mungkin diam. Istilahnya nebeng, in the cost, di tempat orang lain, di tempat saudara-saudara. Udah cukup buat kami, cukup buat kita. Buat apa kita susah-susah lagi? Buat apa kita cari-cari lagi? Di sini sudah cukup. Tidak mau ada tantangan, tidak mau menghadapi sesuatu yang baru. Sulit menerima input yang baru, sulit untuk berubah. Pola pikirnya tidak mau diubahkan, tidak mau kasih input, tidak mau. Kebiasaan lama terus jalan. Jangan-jangan kita seperti itu, malas, enggan, nggak mau berubah. Padahal Tuhan sudah janjikan sesuatu di depan. Sesuatu yang lebih baik, lebih indah, tapi kita lebih suka dengan keadaan sekarang. Yang ketiga, Hakim-Hakim pasal 18, ayat 18-20. Di situ dikatakan, tetapi setelah yang lain-lain itu masuk dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Ayat 19. Tetapi jawab mereka, ini 600 orang yang diutus itu, yang akan mendirikan kota Dan itu. Mereka sudah sampai di utara. Dan mereka bertemu dengan Mika. Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu? Menjadi imam untuk sisi umat satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Ayat 20. Maka gembiralah hati imam itu, diambillah efod, terafim dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Menyimpang. Mulai pilih imam sendiri. Mulai pilih Tuhan sendiri. Tapi sayang, targetnya salah. Tujuannya salah. Tujuannya harusnya di tengah. Tujuannya ke atas. Targetnya harus menyembah Tuhan. Bawa patung terafim. Harusnya mencari imam untuk mempersembahkan kepada Allah Israel. Mereka mendirikan imamnya sendiri, yaitu Mika. Diangkat jadi imam, bisa mengangkat imam sendiri. Serba salah, target salah. Harusnya bukan Lais, harusnya bukan Lekem, bukan Lesem. Salah targetnya. Ini bukan perintah Tuhan, salah perintahnya. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Salah bagiannya, bukan itu yang Yosua berikan. Bukan itu yang Musa katakan. Salah tujuan, salah sasaran. Kalau dalam Alkitab, salah sasaran itu artinya hamartia atau berbuat dosa. Sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan atau yang Tuhan suruhkan, itu namanya dosa. Salah, menyimpang. Caranya salah, angkat imam sendiri. Pilih Tuhan sendiri. Menghalalkan segala cara. Semua cara dipakai untuk mencapai tujuan. Semua salah. Yang keempat, akhirnya pilihan dan hasilnya salah. Hakim-Hakim pasal 18 ayat 29 sampai 31. Mereka menamai kota itu Dan. Akhirnya mereka menguasai, mereka bunuh semua penduduknya. Dan mereka mendirikan kota itu dan menamainya Dan sesuai dengan sukunya. Menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota itu dahulunya adalah Lais. Ayat 30. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Mereka mendirikan patung pahatan, bukan menyembah Israel lagi. Lalu Yonatan bin Yaksom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam. Pilih imam sendiri. Yaitu Yonatan bin Yaksom bin Musa, cucunya Musa. Asal cucunya Musa, asal ada hubungan dengan Musa. Mereka angkat jadi imam. Sampai penduduk negeri ini diangkut sebagai orang buangan. Akhirnya mereka tinggal di situ sampai nanti satu hari bangsa Asyur datang. Dan membawa mereka ke pembuangan. Beratus-ratus tahun. Demikianlah ayat 31. Mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu.
Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Selama ada orang Israel sampai negaranya terpecah dua, sampai mereka dibuang. Mereka menyembah berhala. Kita lihat di sini. Sesuatu yang salah. Akibat malas, enggan melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Tidak mau melakukan karena zona nyaman. Menyimpang dari tujuan, menyimpang dari perintah, akhirnya hasilnya jadi salah. Gagal paham firman Tuhan, bikin pengertian sendiri, nggak ngerti firman, bikin teori sendiri. Terus hidup dalam penyimpangan, dalam dosa, tidak ada revival, tidak ada pembaharuan, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Dan akhirnya kita tidak menjadi duta kerajaan surga. Keluar dari panggilan Tuhan. Dan inilah yang dikatakan oleh Musa ketika ia menghadapkan berkat dan kutuk. Maka engkau harus memilih, pilihlah hari ini. Engkau akan memilih berkat atau engkau akan memilih kutuk. Baik, jadi ada 4 hal ini yang diperingatkan Tuhan. Mengapa anak-anak Tuhan, termasuk mungkin kita, tidak mendapatkan penuh janji Tuhan. Seperti yang kita dapat ketika Naftali itu mendapatkannya. Seperti suku Dan, tidak penuh. Karena pilihan kita yang salah. Janganlah pagi hari ini menjadi peringatan buat kita, jangan buat teori sendiri, jangan buat aturan sendiri, jangan buat panggilan sendiri. Tanya Tuhan sungguh-sungguh, pelajari firman sungguh-sungguh, dan kita lakukan perintahnya, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu. Tuhan Yesus memberkati.